aturan atau jadwal-jadwal yang dibuat oleh travel. Tapi tentu setiap pilihan itu ada konsekuensinya, positif ataupun negatif. Jadi setiap metode itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Nah, di sini saya akan coba memberikan insight lah atau memberikan gambaran mengenai umroh mandiri gitu. Nah, sebelum saya masuk ke materinya, mungkin boleh di info atau di data apakah di sini teman-teman sudah pernah melaksanakan ibadah umroh, baik mandiri maupun lewat travel, atau ada yang belum pernah sama sekali? Saya belum pernah. Oke, baik-baik. Nah, karena tentu apa namanya akan berbeda ya, pendekatannya akan berbeda dengan jamaah yang belum pernah umroh sama sekali atau yang sudah sudah pernah atau bahkan beberapa kali melaksanakan ibadah umroh, apapun metodenya. Nah, saya di sini sudah menyiapkan slide sederhana, nggak terlalu detail lah, tapi nanti mungkin paling tidak ini bisa untuk pembukaan lah ya di pertemuan pertama ini gitu. Saya sih berharap mungkin ke depannya bisa ada sesi-sesi lebih lanjut gitu dan lebih banyak pesertanya gitu. Tapi di sini saya memberikan insight ya, jadi mohon jangan dianggap saya sebagai orang yang bukan ngomporin ya, maksudnya orang yang mendorong orang-orang untuk melaksanakan ibadah umroh mandiri gitu. Karena buat saya apapun metodenya yang penting adalah kita bisa beribadah. Mau lewat travel boleh, mau mandiri boleh. Karena saya pun sebenarnya kan pengusaha di bidang ini gitu. Jadi kalau dibilang berdampak atau tidak ya tentu berdampak bagi kami gitu. Tapi menurut saya tidak tidak perlu diperdebatkan ya, tidak perlu dipertentangkan antara orang mau umroh mandiri maupun umroh travel karena di sosmed ini kan ramai sekali gitu, masing-masing punya kepentingan, gitu kan, asosiasi dengan umroh travelnya menjelek-jelekan umroh mandiri dan sebagainya dan sebaliknya juga gitu. Padahal menurut kami kenapa mesti diributkan gitu kan? Karena pintunya sudah dibuka, kenapa mesti menjadikan orang-orang yang mau umroh mandiri itu sebagai musuh gitu? Orang mau ibadah kenapa kita musuhin gitu kan. Oke, jadi sebentar saya akan share screen. Oke. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah aman. Aman ya. Oke, baik. Ini beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Oke, kita akan mulai dari definisi dulu ya. Umroh mandiri itu apa sih? Karena sudah ada undang-undangnya ya. Jadi umroh mandiri itu adalah umroh yang segala keperluannya diatur secara mandiri oleh jamaah gitu. Jadi mereka benar-benar melaksanakan itu sendiri gitu kan, mulai pemesanan tiket, visa, hotel, transportasi dan itinerary atau jadwal sama mereka melaksanakan ibadah umroh. Itu dasar hukumnya adalah yang baru nih, masih hangat-hangatnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Nah, tentu ada beberapa perbedaan aspek antara umroh mandiri dan umroh menggunakan travel gitu. Yang pertama adalah aspek perencanaan. Kita langsung aja masuk ke materinya. Umroh mandiri ini perlu riset yang mendalam gitu. Tentu karena kita menyiapkan semua itu sendiri, maka kita harus riset ya. Kita harus cari jadwal pesawat sendiri, jadwal pesawat yang cocok atau mungkin dari sisi harganya juga. Kemudian mesan transportasi, lalu pengurusan visa ya. Pengurusan visa sendiri maksudnya bukan per orang tuh bisa apply visa ya langsung ke sistem, tapi mereka yang harus mencari agen-agen visa gitu untuk
dibuatkan visa dan waktu persiapan lebih lama tentunya. Nah kan kalau umroh travel itu semua sudah dipaketin sama travelnya ya. Tinggal kita datang ke travel, tanya mereka ada paket di bulan apa, harganya apa, harganya berapa, fasilitasnya apa dan sebagainya. Itu sudah gampang lah. Kalau umroh travel itu, kalau sudah ada dananya, tinggal pilih travelnya, bayar, tinggal tunggu waktunya berangkat, terus jalan. Nah, lalu kedua aspek biaya. Umroh mandiri itu bisa lebih murah, teman-teman semua. Tapi tentu harus lebih teliti ya, gitu. Jadi berdasarkan pengalaman kami gitu di travel atau teman-teman yang sudah pernah umroh mandiri itu, secara umum belum tentu lebih murah umroh mandiri itu. Tapi yang jelas mereka lebih fleksibel. Nah, bisa orang umroh mandiri lebih murah. Ada orang yang bilang saya umroh mandiri lebih murah Pak, gitu. Bisa separuh atau 2/3 dari harga umroh travel bisa aja, tentu saja bisa gitu. Tapi tentu ini berbanding dengan fasilitas atau kenyamanan yang diterima oleh teman-teman atau jamaah gitu. Jadi tidak bisa dihilangkan kalimat ada rupa, ada harga untuk di umroh mandiri gitu. Jadi mustahil semurah-murahnya tapi kenyamanan setinggi-tingginya. Jadi ini sangat tergantung kepada tingkat kenyamanan masing-masing ya. Ada yang mau tinggalnya di hotel bintang 5, ring 1, ya tentu nggak bisa murah juga disebutnya gitu. Jadi ini sangat subjektif. Nah, aspek keamanan. Tentu umroh mandiri itu resikonya lebih besar ya, karena semua dilaksanakan sendiri. Pada saat di sana pun jamaah itu sendiri gitu. Tidak ada teman, ya maksudnya kalau teman hanya ada teman segrupnya dan itu kan pasti tidak banyak gitu. Tapi tidak ada tour leader di situ, tidak ada mutawif yang mendampingi gitu kan. Tidak ada perwakilan dari travel yang bisa bertanggung jawab gitu. Jadi semua risiko ditanggung oleh masing-masing jamaah. Sedangkan umroh travel tentu lebih aman. Insya Allah karena biasanya mereka memiliki pengalaman dan memiliki network. Itu umroh travel itu dia punya rekanan muhasasah di Saudi, rekanan agent hotel dan sebagainya gitu. Nah, jadi kalau kita recap ini sebenarnya kelebihan umroh mandiri ini adalah fleksibilitas tinggi ya. Jadi teman-teman mau umroh 9 hari, 10, 11, 15 hari, 1 bulan pun bebas. Mau lebih lama tinggal di Madinah atau lebih lama tinggal di Mekah, di Madinah hanya 2 malam itu silakan. Bisa diatur oleh masing-masing orang gitu. Potensi biaya lebih hemat betul, karena kan kita bisa memilih tadi. Mau hotelnya lebih murah, mungkin lebih jauh, atau pesawatnya lebih murah, lebih banyak transit dan sebagainya. Bisa menyesuaikan itinerary pribadi yang seperti saya jelaskan tadi gitu. Itu sangat-sangat fleksibel. Kekurangannya adalah prosesnya rumit dan memakan waktu gitu. Kadang-kadang jamaah pengen tiket murah gitu ya, dia harus research kan, dia harus cari dulu kapan termurahnya, dan itu kan nggak bisa dadakan, mungkin dari 3 bulan 6 bulan sebelumnya gitu. Jadi waktunya ini lebih lama gitu. Terus resiko gagal berangkat jika salah urus visa, nah ini juga salah satu isu dan lebih beresiko ketika berada di tanah suci nantinya. Kelebihannya umroh travel apa? Praktis dan hemat waktu. Jadi tadi saya sudah jelaskan, kalau kita dananya sudah ada, tinggal datang ke travel, kita daftar, ikuti timeline yang mereka siapkan, lalu berangkat. Ada pendamping dan pemandu ibadah, ini sudah jelas. Travel itu biasanya akan dilengkapi oleh TL, tour leader, dan mutawif ketika ada di sana. Dan ada beberapa travel yang perjalanannya pun didampingi oleh ustadz, gitu ya. Jadi dari Jakarta, dari Indonesia, ada ustadz yang ikut turut serta gitu. Jadi bukan hanya TL-nya saja gitu kan. Biasanya ada ustadznya juga. Dan semua dokumen serta akomodasi diurus oleh pihak travel. Jamaah tinggal terima beres, kirim KTP, KK, pas foto, scan paspor, nanti travel yang akan urus semua.
Kekurangannya biaya lebih mahal ya. Biasanya akan sedikit lebih mahal gitu. Dengan kalau kita bandingkan apple to apple ya, dengan fasilitas yang sama, dengan periode yang sama gitu, biasanya setelah dihitung-hitung bedanya cuma sedikit justru. Jadi apa namanya, itu mesti jadi salah satu pertimbangan teman-teman juga. Apakah worth it untuk melaksanakan umroh mandiri gitu. Untuk jika itinerary-nya atau isinya tuh mirip dengan umroh travel ya. Gitu. Apakah worth it atau tidak gitu kan. Kalau bedanya hanya 1-2 juta, saran saya lebih baik ikuti paket umroh yang di travel gitu. Karena tidak sebanding dengan kerepotannya gitu. Lalu kekurangannya yang kedua, jadwal dan fasilitas mengikuti paket travel. Jadi jadwal sudah jelas ya, berangkat tanggal berapa, lalu sampai di sana kita ke Mekah atau Madinah dulu, lalu ada perpindahan antar kota dan tanggal berapa untuk pulangnya. Fasilitas juga sudah diberikan oleh travel biasanya. Hotel Mekah ini, Hotel Madinah ini. Meskipun ada beberapa travel yang memberikan fleksibilitas atau dapat di-upgrade untuk kamar, untuk hotelnya. Misalkan di Mekah, hotel standar paket travelnya adalah di Grand Al-Masa gitu. Terus jamaahnya bilang, Pak, saya mau di Zamzam Tower gitu. Ada beberapa hotel yang bisa memberikan fasilitas itu dengan tambahan biaya tentunya ya. Ada ketika dia upgrade ke hotel yang lebih mahal, maka jamaah itu akan dikenakan biaya tambahan. Yang ketiga adalah kurang fleksibel untuk itinerary pribadi. Ya, ini sudah jelas tadi. Oke, nextnya kalau ada teman-teman ada yang mau tanya, silakan langsung ya. Langsung komen apa, langsung berbicara aja gitu, karena saya lagi slideshow jadi saya nggak bisa lihat kalau ada yang chat atau gimana. Nah, lalu persiapan umroh mandiri nih, kita ada beberapa poin. Di sini saya bikin ada 4 poin. Ada 5 sebenarnya gitu, yang satu tadi kurang. Oke, yang pertama adalah komponen transportasi. Ini langsung ya kita ke apa namanya, praktisnya gitu. Untuk transportasi biayanya itu antara 50-60% dari total kontribusi biaya atau total biaya yang harus dikeluarkan oleh jamaah ketika umroh. Jadi ini dengan paket standar ya maksudnya gitu. Bisa jadi persentasenya akan turun ketika jamaah memilih atau teman-teman memilih periode stay yang lebih panjang. Jadi untuk paket yang standar, untuk masa yang standar 9 atau 12 hari, rata-rata biaya transportasi itu 50 atau 60%. Tapi jika teman-teman di situ, saya di sana 2 minggu Pak, atau 1 bulan gitu, tentu persentasenya akan lebih turun untuk transportasinya, karena presentasi untuk penginapannya akan lebih besar gitu kan. Nah, ada beberapa jenis penerbangan, ada direct flight dan transit. Direct flight ini hanya ada 2 airline saat ini. Sebenarnya ada 3 sih dengan Lion, tapi Lion dia tidak menjual tiketnya secara retail untuk ke Saudi. Jadi yang teman-teman bisa pesan untuk direct flight saat ini dari Jakarta adalah Garuda dan Saudia. Itu durasi penerbangannya ya hampir 10 jam kurang sedikit lah. Lalu ada airline lain yang menggunakan transit. Biasanya mereka transit di home base-nya mereka gitu. Etihad dia di Abu Dhabi, Emirates di Dubai dan sebagainya. Otomatis waktu terbangnya akan lebih panjang gitu kan, waktu perjalanan lebih panjang tergantung dengan lamanya transit di kota home base dari airline tersebut gitu. Nah, untuk tujuan Jeddah, rekomendasi saya, jadi teman-teman kalau mau menggunakan maskapai yang transit, gunakan maskapai yang memang home base-nya ada di Timur Tengah atau Middle East Airlines lah gitu. Karena tempat transitnya akan lebih dekat dengan Jeddah atau Madinah gitu. Kalau kita ngomongin Jakarta Jeddah, sebenarnya flightnya banyak. Ada
rute lewat Cina pun ada gitu. Jakarta Beijing, Beijing Jeddah. Nah, itu dari Jakarta Beijingnya udah lama waktunya gitu. Jadi kurang efektif ya. Tuh, jadi kurang efisien juga dari sisi waktu gitu. Lebih baik kita cari yang home base-nya di Timur Tengah, jadi sejalan arah pesawatnya gitu. Dari Jakarta ke Dubai, Dubai tinggal nyebrang sedikit udah sampai di Saudi gitu dan sebagainya. Jadwal penerbangan ya tanggal, waktu, dan perkiraan tiba di Madinah dan Mekah. Nah, kapan sih waktu terbaik untuk pesan tiket pesawat gitu? Sebenarnya kapanpun itu bebas-bebas saja teman-teman semua. Jadi kan suka ada ya di sosmed dibilang tiket pesawat akan murah, misalkan tiap hari Selasa jam 11 siang sampai jam 12 gitu. Belum tentu juga gitu. Cuma berdasarkan pengalaman kami, biasanya airline itu akan apa ya namanya? Dia akan kan orang tuh atau travel itu kan sistemnya booking ya, booking tiket belum langsung jadi, belum langsung bayar, itu ada time limitnya. Nah, ketika time limitnya sudah lewat, maka itu akan dijual kembali oleh airline gitu. Jadi bookingan yang tadi hangus, airline buka lagi itu tiket itu untuk dijual. Nah, biasanya airline itu akan buka kembali tiket itu di jam 12 malam. Itu harinya beda-beda, gitu kan. Nah, makanya kalau mau cari tiket murah, gitu maksudnya kelasnya mungkin terbuka itu atau karena ada orang cancel dan sebagainya itu baru dibuka lagi tengah malam ketika jam 12 malam gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa cek di atas jam 12 ya, 12 setengah 1 jam 1 malam bisa search untuk harga-harga tiketnya gitu. Tuh, jadi karena mereka sudah rilis seatnya dijual lagi maka muncul. Kalau demand-nya nggak banyak biasanya harganya akan turun. Tapi kalau demand-nya sudah tinggi gitu ya tetap aja nggak akan bisa dapat harga murah gitu teman-teman. Jadi kalau mau coba silakan malam-malam gitu kan. Terus periodenya kapan? Apa untuk periode keberangkatan kapan ya? Mungkin sudah rahasia umum ya. Kita coba hindari di akhir tahun Desember gitu. Kemudian sampai Januari. Jadi untuk airline ini Desember dan Januari sampai pertengahan Januari itu adalah peak seasonnya gitu. Jadi jangan berpikir oh udah Januari ini mungkin akan turun, enggak, itu masih tetap tinggi sampai pertengahan. Nanti setelah pertengahan Januari baru dia mulai turun harga tiketnya. Dan yang kedua adalah di musim panas. Tuh. Kalau puasa pengaruh nggak Idul Fitri segala? Kalau di Indonesia kan tiket pesawat mahal ketika Lebaran gitu ya. Di sana enggak. Untuk jurusan ke Saudi, Jeddah dan Madinah itu untuk bulan puasa atau Lebaran itu sama aja harga tiketnya gitu, tergantung seasonnya. Kalau Lebaran di bulan Januari atau Desember ya otomatis akan ikut peak seasonnya gitu, jadi harganya akan naik juga. Jadi itu tidak terlalu pengaruh kalau untuk puasa dan Lebaran. Nah, bagasi dan cabin allowance. Nah, ini teman-teman harus perhatikan ya ketika mau membeli tiket itu tolong diperhatikan jatah bagasinya. Kenapa? Sekarang airlines yang full service pun, contoh kayak Etihad ya kalau nggak salah, dia sudah jual tiket tanpa bagasi. Itu jadi ketika mau pesan tiket tolong dicek dulu, cek banget itu fasilitas yang diberikan gitu. Kalau kita main pilih yang paling murah gitu kan, wah ada Etihad nih, airline bagus kan, harganya murah gitu, main pesan aja nggak taunya itu yang tanpa bagasi, hanya dapat bagasi cabin gitu 7 kilo, tentu nggak cukup kalau kita untuk umroh kan. Jadi tolong diperhatikan untuk detailnya seperti itu. Kemudian maskapai low cost carrier tentu biasanya ada layanan berbayar tambahan. Scoot itu low cost carrier-nya Singapore Airlines ya, SQ, itu biasanya makannya berbayar. Tuh, bagasinya juga saya kurang tahu ya karena saya nggak pernah pakai.
bisa jadi dia tidak dapat bagasi juga gitu, hanya dapat cabin allowance. Jadi mesti diperhatikan teman-teman semua mengenai tiket pesawatnya ya. Mau murah, ada tiket pesawat paling murah tuh biasanya pakai Indigo. Indigo Air itu adalah airline-nya India, low cost carrier-nya India. Jadi dari Jakarta dia akan ke Mumbai, transit dari Mumbai ke Jeddah. Saya ya, tapi tergantung ya teman-teman preferensi ya. Kalau memang mau cari yang murah silakan. Tapi buat saya personally saya kurang suka, tidak suka ya, bahkan bisa bilang tidak suka ya dengan Indigo. Kenapa? Karena pesawat yang digunakan adalah pesawat kecil. Jadi karena Jakarta dengan India itu range-nya masih masuk untuk pesawat kecil, pesawat kecil itu Boeing 737 atau Airbus 320 ya, yang lorongnya cuma satu di tengah-tengah gitu. Nah itu dia menggunakan pesawat ukuran gitu. Jakarta Mumbai, kemudian dari Mumbai ke Jeddah juga menggunakan yang ukuran gitu. Dan itu menurut saya tidak nyaman. Pertama karena kecil guncangannya lebih kerasa. Kedua lorongnya satu ya di tengah, itu jadi sempit. Kita mau bolak-balik ke kamar mandi gitu susah. Terus jarak antar bangkunya juga lebih padat gitu, lebih pendek. Lebih baik gunakan airline yang memang pesawatnya besar-besar. Karena ini jarak jauh ya. Kayak Jakarta ke Dubai, Abu Dhabi, itu kan pesawat besar semua gitu. Minimal Airbus 350 atau Boeing 777 itu. Jadi ada dua lorongnya ya. Biasanya konfigurasi kursinya antara 343 atau 333 tergantung jenis pesawatnya. Tapi yang jelas ada dua lorong dan itu lebih nyaman menurut saya gitu. Makin besar pesawatnya itu makin halus sebenarnya dan guncangannya makin sedikit. Oke, kemudian lanjut ke aspek berikutnya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya teman-teman ya. Atau nanti kita kumpulkan di akhir sesi. Akomodasi, nah akomodasi itu sekitar 20-30% dari kontribusi biaya untuk periode perjalanan yang standar. Hotelnya di Saudi itu hotelnya beragam. Ya kita mau bintang 5 yang dari jendela bisa lihat Ka'bah langsung ada. Yang harus pakai shuttle juga ada gitu. Atau yang kayak kos-kosan gitu bahkan kita sebutnya dar gitu ya. Ada juga gitu. Meskipun kami nggak rekomendasikan gitu kan. Nah, jadi itu beragam. Harganya pun range-nya itu lumayan besar ya. Dari yang paling mahal dengan yang paling murah gitu. Kembali ini tergantung dari preferensi teman-teman semua. Mungkin ada teman-teman atau jamaah yang berpikir saya ibadah ke sana udah pergi jauh-jauh, saya mau nyaman, ya kan? Saya nggak mau buang-buang waktu lama untuk pergi ke masjid gitu kan. Jadi dari hotel ke masjid saya cukup jalan kaki 5 menit sampai gitu, biar lebih gampang beribadahnya misalkan bolak-baliknya. Ada yang seperti itu. Ada juga jamaah yang mindsetnya, yang penting saya udah di sana gitu. Yang penting saya berangkat umroh. Hotelnya jauh, pakai shuttle nggak apa-apa. Yang penting saya bisa umroh gitu. Ada juga jamaah seperti itu. Jadi memang ini sangat tergantung dari selera dan preferensi masing-masing itu. Kalau memang teman-teman masih muda, masih kuat fisiknya, silakan. Kalau hotel yang agak jauh gitu dan harus jalan kaki. Tapi kalau misalkan kita bawa orang tua atau orang yang mobilitasnya agak susah, itu harus dipikirkan juga teman-teman gitu kan. Rasa-rasanya akan lebih bijak kalau kita memilih hotel yang lokasinya dekat dengan masjid. Izin Mas Sukses, ada yang raise hand, Mbak Rini, Ya, monggo. Boleh nanya sekarang ya? Boleh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Aku mau nanya dong Mas, kalau masalah hotel, kalau aku kan biasanya udah nggak biasa nginep di hotel, yang biasa di Airbnb. Kalau di Mekah Madinah sendiri Airbnb itu diizinkan nggak ya? Enggak, Oh nggak ya? langsung saya Wah, bilang enggak. Kenapa? Karena nah ini terkait nanti ada materi yang saya sampaikan. Karena ini terkait dengan visa. hmm, Gitu. Jadi visa ini saat
untuk peraturan yang baru ya, semenjak musim baru ini setelah haji tahun ini, visa itu bisa dikeluarkan setelah ada bukti bookingan hotel. Buktinya itu seperti apa? Nah, Saudi ini punya sistem aplikasi namanya Nusuk. Jadi bukan Nusuk yang ada di handphone teman-teman ya, kita bisa download Nusuk gitu, bukan. Aplikasi besar untuk umroh dan haji itu mereka sebutnya Nusuk. Supaya visa ini bisa keluar, kan kita bilang saya udah booking kok di hotel A gitu. Hotel ini harus hotel yang terdaftar di Nusuk, teman-teman. Jadi dia harus terregistrasi lah, hotel resmi gitu, hotel resmi, dan harus ada di aplikasi Nusuk, dia sudah terdaftar di situ, dan dia harus approve. Jadi ketika kita lewat agen visa misalkan, Pak, saya nginep di hotel A di Mekah dari tanggal 1 sampai 3 gitu. Oke, mana buktinya? Ini bukti bayar saya gitu. Nanti si agen visa akan input di sistem. Oke, Pak Abdul dia menginap di Mekah di hotel A dari tanggal 1 sampai 3. Keluar agreement number. Nah, agreement number ini harus di-approve oleh hotel. Gitu. Jadi mungkin antara agen visanya atau kita sendiri yang lapor ke hotel, hotel, ini kita udah apply visa ya di Nusuk, ini ada nomor agreement ini, tolong di-approve. Hotelnya approve, baru keluar visa. Tapi kalau hotel nggak approve, jangan harap visanya bisa keluar. Gitu. Jadi tidak bisa menggunakan Airbnb. Atau bahkan hotel bagus pun kalau mereka tidak terregister di Nusuk, nggak bisa juga, teman-teman. Nggak bisa keluar visa kita. Gitu. Jadi untuk hotel ini cukup krusial saat ini. Kenapa? Sebenarnya ini untuk menjaga kita para jamaah. Banyak kasus, terutama tahun lalu ya, di musim lalu, kita ngomong musim lalu, di mana jamaah itu ketika sudah sampai di sana, di Saudi, hotelnya di-cancel oleh agent atau oleh hotel yang nakal gitu. Karena kita misalkan belum bayar full atau baru DP gitu, dianggap belum lunas. Ada orang yang datang bisa membayar lunas, bookingan kita di-cancel, orang itu yang akan masuk. Ini sudah banyak terjadi bertahun-tahun. Makanya akhirnya pemerintah Saudi membuat sistem seperti ini. Jadi terjamin ketika kita sudah booking, sudah keluar visanya, sudah approve di Nusuk, maka itu sudah mengikat buat kita maupun buat pihak hotel. Kalau pihak hotel membatalkan bookingan kita tinggal lapor ke kementerian sana atau ke Nusuk. Nggak lama itu bisa ditutup hotelnya. Dan mereka cukup sadis ya, pemerintah Saudi itu cukup sadis. Nggak mau tahu gitu, hotel mau sekelas apapun, kalau ngelanggar tutup aja. Ada tamunya di dalam, bisa jadi disuruh tunggu di situ sampai mereka check out atau disuruh keluar. Padahal kita lagi nginep di situ gitu, hotelnya ditutup, suruh keluar cari hotel baru gitu, hotel lain. Pernah kejadian seperti itu juga. Jadi untuk hotel ini cukup krusial. Nah, itu tadi kan ini pembagian jenis hotelnya ya, dari tipe hotelnya. Kemudian lokasi. Lokasi hotel ini menentukan harga. Di Saudi ini bahkan sistem bintang hotel itu tergantung dari jarak. Dari jarak antara hotel ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi gitu. Jadi jangan kaget ya teman-teman, atau yang sudah pernah umroh pasti udah tahu lah. Di sana sebut bintang 4 gitu, tapi ketika kita masuk hotelnya, ini hotel apa kayak gini gitu. Di Jakarta pun mungkin ini bintang 3, bintang 2 gitu kan. Kamarnya kecil, kamar mandinya seperti itu gitu. Tapi dia bisa klaim dia bintang 4. Kenapa? Karena jaraknya dekat dengan masjid gitu. Mungkin bisa cuma 300-400 meter dari masjid gitu kan. Nah itu salah satu perbedaan ya antara jenis hotel di Saudi maupun hotel di luar atau bahkan di Indonesia secara umumnya gitu. Jadi jarak sangat menentukan. Lalu
ini kalau di Mekah kita bagi ring-ringnya ya, ring 1, ring 2, ring 3 itu mungkin teman-teman sudah pernah dengar. Ring 1 itu benar-benar di pelataran masjid. Ring 2 agak mundur sedikit, masih dalam walking distance tapi bisa jalan kaki. Ring 3 itu di atas 700 meter, itu biasanya sudah ada shuttle busnya. Madinah ini hotel ini ada 3 sisi. Jadi karena Masjid Nabawi bentuknya kotak ya tanahnya itu, dia lebih mudah untuk pembangunan hotel gitu. Jadi ada di sisi utara. Sisi utara ini kita biasa sebut sisi di belakang masjid. Tuh, kalau teman-teman udah pernah umroh, sisi belakang masjid ini biasanya area favoritnya jamaah Indonesia. Kenapa? Banyak restoran, banyak tempat makan, banyak tempat jajan, banyak toko-toko, dan banyak hotel-hotel yang bagus di situ. Gitu. Salah satu hotel termahal di Madinah, Oberoi, ada di belakang masjid, gitu, di utara kita sebutnya Markaziyah North. Kemudian ada Markaziyah South, itu di arah depan masjid, jadi dari imam gitu, dari lokasi imam. Jadi dia enaknya apa kalau di South itu, kalau kita ngejar sholat, kita buru-buru gitu ya, telat gitu kan, kita jalannya lumayan jauh teman-teman. Itu karena kita harus melewati tempat imam dulu kan, kita nggak mungkin sholat di depan imam kan. Itu. Tapi kalau kita di belakang masjid, ketika telat, kita aman. Itu tinggal jalan aja, lari lebih cepat, ketemu pelataran atau bahkan di luar halaman masjid kalau udah ada staff itu kita tinggal langsung di situ aja gitu, sholat. Lalu satu lagi sisi kanan dari Masjid Nabawi gitu. Itu lebih murah, itu paling murah areanya. Kenapa? Karena antara pagar masjid sama kawasan hotel itu ada lapangan. Jadi kalau orang dari hotel mau ke masjid itu mesti melintasi lapangan itu dulu, jadi cukup jauh jalannya. Ya cukup jauhnya kita bilang 500 sampai 700 meter lah. Di Madinah ini rata-rata semua walking distance ya hotelnya. Makanan ya mungkin sudah pernah ke sana gitu ya, makanannya biasanya ada 2 jenis restoran untuk hotel yang besar ya, bintang 4, bintang 5. Biasanya mereka satu Far East, mereka bilang Far East Buffet, itu makanan Indonesia, Malaysia, Indonesia. Kemudian satu lagi internasional, itu makanan dari Eropa, biasanya kebanyakan roti dan sebagainya. Kalau yang Far East pasti ada nasi. Waktu check-in, check-out, kemudian tipe kamar. Nah, di kamar ini, mostly di Mekah Madinah, kamarnya adalah quad. Quad ini artinya 4 bed ya. Bisa jadi ketika teman-teman saya cuma berdua nih, saya booking kamar hotel double. Tapi di sana bisa jadi ketika tiba dikasih kunci kamar, masuk kamar, bednya tetap 4. Gitu. Orangnya cuma 2 tapi bednya 4. Itu sering kejadian kok. Dan nggak ada masalah gitu kan, silakan nikmati aja, berarti bednya bisa pindah-pindah atau bisa buat naruh koper dan sebagainya. Nah, itu tadi saya ngomongin teknis hotelnya. Sekarang saya akan bahas mengenai bookingan hotel. Tuh, jadi siapa tadi, Rini ya? Tadi kan bilang suka lewat Airbnb, mungkin untuk di luar Saudi ya. Nah, di Saudi itu tidak ada dan kalaupun ada, misalkan orang ada dia jualan di Airbnb, nanti dia tidak bisa apply untuk nusuknya, jadi visanya nggak bisa keluar. Ada beberapa cara untuk booking akomodasi di Saudi. Yang pertama melalui online travel agent. Teman-teman udah paham lah ya, Traveloka, Booking.com, Agoda dan sebagainya. Nah, kelebihan dan kekurangannya apa? Kalau di situ kelebihannya praktis ya, kita bisa lihat langsung ada harganya, bayar. Kekurangannya adalah mereka ini biasanya hanya menyediakan sarapan atau bahkan room only gitu, tidak menyediakan full board. Jadi makan teman-teman beli sendiri di luar ketika makan siang dan makan malam. Lalu kedua, menurut saya sejauh ini yang saya tahu relatif lebih mahal itu ya dibanding dengan agen. Nanti ada metode yang saya jelaskan. Lalu ketiga,
ini sedikit merepotkan ketika perlu approval untuk visa. Nah, ini ada case nih, ini belum lama terjadi gitu kan. Ada orang booking lewat saya lupa ya OTA-nya apa, antara booking.com atau Agoda. Biasanya orang Indonesia suka pakai Agoda. Nah, kan kita booking lewat aplikasi kan, pihak ketiga gitu. Sedangkan yang harus approve itu bukan Agoda. Yang harus approve di sistem itu adalah hotel langsung. Sedangkan kita kan nggak ada komunikasi sama hotel. Jadi kita booking lewat Traveloka, tiket.com, kita bayar ke mereka, tidak bayar ke hotel. Jadi kita harus cari tahu hotelnya itu kontaknya siapa, nomor teleponnya berapa, emailnya apa. Buat apa? Kita minta mereka untuk approve di sistem bookingan kita. Itu. Jadi ada extra effort yang harus kita jalanin gitu. Kadang-kadang mereka juga nggak bisa dihubungin atau ketika kita email responnya lama gitu. Padahal kita harus cepat gitu ya untuk approvalnya gitu. Itu salah satu kendala atau kekurangan ketika kita membooking lewat OTA. Lalu yang cukup fatal, ini kejadian belum lama, adalah jamaah booking lewat OTA, lewat aplikasi, lalu dia, saya entah dia sudah berangkat atau belum gitu ya, tiba-tiba bookingannya di-cancel oleh hotel. Kenapa? Karena ternyata uang yang kita sudah bayar itu tidak langsung dibayarkan ke hotel. Gitu. Jadi kalau kita booking lewat apapun lah, OTA ya, Traveloka, booking.com dan sebagainya itu, biasanya mereka belum bayarkan itu ke hotelnya langsung gitu. Kita booking dari sekarang, 3 bulan ke depan gitu. Kita booking dari sekarang, kita bayar kan sekarang kan. Tapi hotel itu bisa jadi belum terima duitnya gitu sampai last minute, atau bahkan ketika kita sampai sana mereka belum dibayar. Karena kan kadang-kadang OTA itu punya kebijakan refund. Kalau kita gagal berangkat, kita nggak check-in, tentu mereka ada kewajiban untuk balikin duit kita kan. Makanya mereka jaga-jaga, saya nggak bayar dulu nih ke hotel. Kalau kamu nggak jadi berangkat kan saya mesti balikin duit kamu. Gitu, itu jadi kasus. Jamaahnya sampai sana, hotel udah cancel, nggak bisa. Kita belum terima duitnya kok. Jadi kita berhak untuk batalin ini gitu. Jadi mesti hati-hati teman-teman. Pastikan ketika mau booking lewat online itu, teman-teman punya kontak hotelnya. Entah lihat di aplikasi atau searching aja gitu lewat web. Jadi itu harus teman-teman perhatikan, harus dijaga banget tuh. Nah, ada metode berikutnya adalah booking lewat agent. Jadi contohnya kayak kami di Safi ya, di Safariindah ini, kami kan punya network ya, kami punya partner hotel-hotel di Saudi ya, di Mekah, Madinah gitu, atau di Jeddah. Nah, teman-teman bisa booking lewat travel, lewat agent atau lewat kami gitu. Harga yang kami tawarkan, karena ini yang kami dapat dari hotel ya, biasanya dalam bentuk full board. Jadi makan 3 kali teman-teman. Jadi full. Pagi, siang, dan malam. Karena price yang kami terima juga seperti itu gitu isinya. Jadi teman-teman bisa booking lewat travel. Lalu nanti kelebihannya yang kedua adalah agen-agen ini adalah agen-agen Saudi. Mereka berdomisili di Saudi gitu kan. Mereka punya tim di sana. Jadi, dan mereka punya direct network dengan hotelnya. Jadi ketika request approval lebih cepat. Gitu. Kita tinggal lapor ke agennya misalkan ya. Kita booking lewat Safi misalkan contoh. Tolong bookingkan di Pullman Zamzam Tower gitu ya, 4 malam. Oke, tanggal berapa sampai berapa gitu kan. Kami keluarkan invoice pembayaran. Nanti teman-teman nggak perlu repot untuk nyari-nyari kontak hotel dan sebagainya. Karena approval itu kami yang urus. Agen yang urus. Tuh, jadi agen yang akan
hubungi hotel. Ini ada bookingan ya, Pullman Zamzam ya, tanggal 1 sampai tanggal 4 gitu. Tolong approve gitu. Nanti tinggal biasanya nanti di agen visanya akan muncul, oh approval udah keluar Pak gitu. Sudah masuk. Nah, itu salah satu kelebihannya. Lalu relatif lebih murah harganya daripada OTA, online travel agent. Kenapa? Karena online travel agent itu harganya sangat-sangat fluktuatif ya. Mungkin bisa jadi lebih murah ketika mereka kasih diskon atau promo dari aplikasinya gitu. Sedangkan dari agen-agen hotel itu kan nggak mungkin seperti itu. Jadi itu salah satu plus minusnya gitu. Oke, itu mengenai akomodasi. Jadi nanti silakan dipilih teman-teman dan tolong riset dulu ya, research dulu ketika mau booking hotel, lokasinya terutama seberapa jauh. Dan kalau Madinah relatif rata ya, tanahnya tuh konturnya rata banget gitu, masjid dan sekitarnya rata gitu. Tapi ketika di Mekah itu berbukit-bukit. Jadi kalau teman-teman yang sudah pernah umroh pasti tahu ya kondisi kota Mekah gitu. Keluar hotel dikit, keluar masjid, tiba-tiba ada bukit, kita harus hotelnya ternyata dilihat dari peta, oh ini deket ini, pas berhadapan sama masjid gitu ya. Tapi elevasinya nggak kelihatan gitu kan, ternyata mesti nanjak dari masjid ke hotel itu gitu. Dari hotel ke masjid enak kita turunan, ketika balik kita nanjak gitu kan. Dan lokasi-lokasi hotel di Mekah itu teman-teman harus hitung juga mengenai jarak. Jadi kebanyakan jarak hotel di Mekah itu disebut sampai pelataran masjid. Jadi dari hotel ke pelataran cuma 200 meter kok, atau 400 meter, oke. Tapi dari pelataran masjid sampai dalam, sampai Ka'bah itu ada beberapa ratus meter lagi teman-teman. Jadi silakan dihitung waktunya dan terutama dari sisi fisik ya. Karena cukup melelahkan gitu. Ternyata pengalaman saya ketika umroh misalkan, saya pakai smartwatch, itu 10.000 langkah itu bisa achieve nggak sampai waktunya asar. Jadi pada hotel kita hitungannya walking distance itu, kan sekitar 500 meter lah dari Masjidil Haram gitu. Nah tapi dari keluar hotel, jalan kaki sampai pelataran, lalu jalan lagi ke dalam buat nyari tempat sholat. Tahu sendiri ya, di dalam itu ketika udah penuh pasti akan digeser-geser sama askar di sana. Suruh pindah ke sana, pindah ke sana gitu, geser. Dan itu kalau kita nggak sadar ternyata sudah ribuan langkah, teman-teman. Jadi tolong dihitung juga kemampuan fisik teman-teman gitu. Jadi jangan sekedar ya kalau saya bilang pengen murahnya aja gitu, karena itu harus siap dengan konsekuensinya. Pengen murah tapi pakai shuttle. Nah, ini PR lagi gitu. Beda lagi ceritanya. Bubaran sholat, namanya terminal itu penuh. Orang rebutan naik shuttle bisnya. Bisnya mungkin gratis gitu, tapi yang mau balik ke daerah sana juga banyak gitu kan. Karena banyak negara-negara yang selain Indonesia ya, contoh kayak negara-negara Turki, Iran, terus kayak Turkmenistan, Azerbaijan dan sebagainya, ataupun saudara-saudara kita dari daerah Pakistan gitu. Mereka senang dan sering menginap di hotel yang cukup jauh dari masjid gitu. Jadi ketika bubaran sholat, rebutan naik shuttle-nya itu sama mereka biasanya. Dan ada contoh kasus ketika Ramadan tahun ini, itu bubaran sholat tarawih, orang ngantri shuttle sampai 1,5 jam. Jadi itu mungkin bisa jadi pertimbangan teman-teman ya. Jadi hotel itu ya memang mau nggak mau ketika kita mau cari nyaman atau yang dekat pasti ada harga yang harus dibayar gitu. Tapi tolong diperhatikan juga kenyamanan teman-teman nanti. Gitu. Jangan sampai ibadahnya akhirnya nggak fokus karena sudah terlalu lelah, misalkan capek jalan dan sebagainya. Gara-gara kapok balik dari masjid ke hotel, shuttle-nya rebutan, terus besokannya jadi males ke masjid gitu karena trauma
ngebayangin mesti pulang rebutan bis lagi gitu. Jangan sampai seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan Allah mudahkan nanti ya. Nah, perlengkapan mungkin ini bisa kita skip aja ya. Mungkin teman-teman bisa belajar sendiri untuk perlengkapan yang harus dibawa. Nanti ketika sudah mau berangkat, ketika kita ngomongin ini baru persiapan di awal, ini perlengkapan ini adalah di ujung nanti ketika teman-teman sudah mau berangkat umroh. Nah, ada dua aspek ini mengenai ibadah dan perizinan. Ibadah ini apa? Pendampingan ibadah sebenarnya. Jadi di sana kan biasanya kalau kita menggunakan travel pasti ada mutawif ya, ada pendampingnya, ada ustadz yang di sana gitu. Nah, bedanya kalau kita dengan travel tentu mereka akan standby 24 jam bersama rombongan. Dari mulai penjemputan di airport sampai kepulangan diantar kembali ke airport. Mereka akan mendampingi kita dan bisa membantu. Misalkan kita ada keperluan ya, Ustadz saya mau belanja di pasar ini gitu, pasar kaki ya misalkan di Mekah gitu. Biasanya nanti mereka bisa bantu untuk carikan taksi. Mereka yang nawar dengan supir taksi karena kan mereka bisa bahasa Arab ya, mungkin kita lebih sulit komunikasi. Jadi mereka yang bantu untuk ini apa namanya komunikasi dengan warga lokal di sana lah gitu, dengan hotel misalkan bermasalah dan sebagainya. Nah, saya sarankan kalau teman-teman mau menggunakan mutawif, pilihlah mutawif yang mahasiswa ataupun yang sudah lulus ya. Nah, kebanyakan di sana dari Universitas Al-Azhar Kairo, maupun universitas yang di Saudi, di Mekah dan Madinah. Itu ada di Madinah itu UIM, Universitas Islam Madinah. Di Mekah ada Qura University gitu. Nah, ada lagi pilihan lain adalah mukimin atau warga negara Indonesia yang sudah lama tinggal di sana gitu. Kenapa saya bilang lebih baik mahasiswa? Berdasarkan pengalaman kami, umumnya mahasiswa-mahasiswa ini memiliki keilmuan yang lebih baik gitu daripada sekedar mukimin yang sekedar hanya modal karena sudah pengalaman tinggal di sana dan bisa bahasa Arab gitu. Jadi kalau teman-teman butuh bimbingan yang memang lebih baik, saran saya cari mutawif yang mahasiswa ataupun yang lulusan universitas dari 3 tempat ini. Gitu. Nah, mutawif sendiri itu bisa kita gunakan itu jasanya harian ataupun full trip. Harian itu maksudnya ketika kita butuh mutawif untuk penjemputan di airport, atau ketika kita butuh bimbingan mutawif pada saat mau umroh gitu kan. Jadi ketika dari hotel kita sudah siap ihram, nanti mutawif akan datang menjemput dan pelaksanaan umrohnya akan dibimbing oleh mutawifnya. Itu mungkin teman-teman atau ya ada jamaah yang belum pede gitu ya untuk umroh sendiri, nanti bisa menggunakan jasa mutawif. Rate-nya berapa ya? Antara 200 sampai 300 SAR atau real per harinya. Rata-rata tapi 250 lah. Tuh. Nah, berikutnya adalah perizinan. Visa nih tadi saya bilang. Diajukan 30 hari, sebaiknya 30 hari sebelum tanggal keberangkatan. Tidak perlu jauh-jauh hari. Kenapa? Karena visa ini setelah issued, misalkan issued visa di tanggal 10 gitu. 10 November. Maka orang ini harus masuk Saudi maksimal 10 Desember. Ingat ya teman-teman, jadi visa ini kalau 30 hari belum digunakan maka akan void. Akan hangus. Gitu. Jadi jangan jauh-jauh hari, misalkan kita bilang, saya mau umroh bulan Februari, sekarang bulan September, Oktober saya apply gitu. Biar aman gitu kan. Mungkin teman-teman mikirnya gitu. Orang mikirnya biar kita lebih tenang lah, visa udah di tangan gitu. Enggak ya teman-teman. Jadi begitu keluar visa tanggal sekian issued, kalau 30 hari teman-teman belum masuk Saudi, belum di scan itu visa di sana, maka akan void dan batal. Jadi harus diperhatikan nih jangka waktu apply-nya. Syarat visa apa tadi saya bilang ya, tiket pulang pergi sudah jelas, ada tanggal masuk dan tanggal keluar dari Saudi. Bukti bookingan hotel,
tadi tuh. Jadi kita punya bukti booking, misalkan lewat online gitu ya. Inilah kita udah bayar ini kan biasanya kalaupun online kan mereka kirim semacam invoice atau confirmation letter ya. Kita kasih ke agen visa, itu bisa nanti mereka akan buatkan agreement lalu kita kirimkan agreement itu ke hotel untuk di-approve di sistem. Lalu ada bukti pemesanan transport untuk penjemputan di bandara kedatangan. Ini penting. Sudah banyak case, sudah banyak kasus terjadi. Jadi jamaah itu umroh mandiri ya, kebanyakan umroh mandiri gitu. Menggampangkan ketika sampai di Jeddah. Saya naik taksi lah, saya naik ini, naik itu gitu. Padahal pemerintah sana mewajibkan ketika orang sampai di Jeddah harus ada yang menjemput. Itu tidak boleh kita di sana pelangga-pelongo baru cari kita mau naik bis atau mau naik apa gitu. Itu akan berakibat jamaah itu akan digiring menggunakan ke arah bis. Jadi ada bis dari Jeddah khusus ke Mekah bolak-balik. Jadi jamaah itu pasti kalau nggak punya transport akan digiring untuk naik bis itu. Bisnya gratis teman-teman. Jadi jamaah biasanya malah seneng gitu kan. Wah ada bis gratis nih gitu kan ke Mekah. Enak nih nggak perlu bayar dari airport Jeddah gitu. Nah teman-teman nggak tahu ternyata kalau teman-teman sampai naik bis itu maka akan keluar denda sebenarnya. Bukan ke teman-teman, tapi ke muhasasah yang mengeluarkan visa. Muhasasah itu akan menurunkan denda itu ke agen yang menerbitkan visa di Indonesia, yang teman-teman apply visanya gitu. Kasihan. Gitu. Jadi gara-gara jamaah yang nggak ngerti, dia nggak booking transport, dia terpaksa naik bis itu, udah senang karena dikira gratis, padahal ternyata ada denda di balik situ. Dan itu lumayan ya, dendanya itu sampai saya lupa 700 atau 1.500 rial per orang. Itu. Maka kalau udah kayak gini biasanya agen itu akan nagih lagi ke jamaah gitu. Karena mereka juga nggak mau lah, kan bukan salah kita gitu menurut agen ya. Jadi jamaah itu pasti akan dikenakan dendanya ketika balik ke Indonesia. Biasanya agen akan nagih gitu, Bapak mana kena denda Pak gitu. Bapak kenapa naik bis gituan? Kenapa nggak dijemput di airport gitu. Makanya sekarang banyak agen yang minta supaya jamaah ini sudah punya bukti untuk penjemputan di bandara kedatangan. Gitu. Caranya gimana? Nah, udah banyak sekarang teman-teman ya. Di Instagram itu banyak banget tuh yang kalau kita mau search, mereka contoh sebutnya apa ya, kayak transport lah, transportation company gitu ya. Contoh kayak Al-Haramain Cabs atau apapun itu ya. Jadi mereka punya berbagai jenis kendaraan, mau dari sedan, SUV, kemudian high-ace, atau Innova pun mereka ada gitu. Atau Toyota Coaster gitu. Jadi teman-teman bisa booking daerah ke sana. Gitu. Minta dijemput tanggal sekian, jam sekian, ketibanya nanti akan diterbitkan surat jalan. Nah ketika ada surat jalan ini udah aman. Ketika kita landing di airport Jeddah, cukup tunjukkan surat jalan ini, saya udah punya bookingan ya, ini surat jalannya, itu mobilnya nanti udah di luar, saya udah komunikasi sama drivernya misalkan, itu aman, insya Allah tidak akan dikenakan denda. Lalu biaya visa berapa sih sekarang? Nah, ini kalau teman-teman pemerhati umroh mandiri, pasti lagi hot issue ya mengenai ditutupnya virtual agent. Tuh, mengakibatkan akhirnya harga visa naik. Tuh, jadi harga visa naik sebenarnya bukan visanya naik ya, tapi ada komponen-komponen biaya lain gitu. Contoh, saat ini di pasaran harga visa ini sampai $250 per orang. Padahal sebelum sebelum virtual agent ini ditutup, mungkin baru minggu lalu ya ditutupnya ya. Bulan lalu visa perorangan untuk umroh mandiri itu mungkin sekitar $150-160 per orang. Saat ini gara-gara ada aturan itu, harga visa melonjak. Ini karena di pihak end user ya.
melonjak 250 sampai ada orang yang jual $500 per orang visanya. Bayangin dari 150 jadi 500 gitu. Jadi biasanya selalu begini nih, ketika ada aturan baru, ada gonjang-ganjing, selalu ada pihak yang memanfaatkan itu, ngambil untung sepihak gitu kan, sebesar-besarnya gitu. Jadi saat ini agak ribet untuk apply visa mandiri ya, visa umroh tapi mandiri masih bisa. Jadi sekarang Saudi itu menetapkan siapa yang bisa apply visa atau agen mana yang bisa apply visa di Indonesia. Satu, PPIU. Kedua, agen yang punya agreement langsung dengan muasasah. Itu. Jadi kalau cuma sub-sub agent itu pasti nggak bisa apply visa. Jadi dia harus naik lagi ke agentnya gitu. Itu yang terjadi sekarang. Saya pun belum cek ya, karena kebetulan kami baru ada keberangkatan lagi di bulan Januari. Jadi Desember ini kami nggak ada, jadi kami belum apply visa gitu. Tapi mungkin di pertengahan Desember kita udah mulai administrasi untuk apply visa keberangkatan di Januari. Jadi mungkin nanti saya akan info update-nya seperti apa gitu. Nah itu karena peraturan itu sekarang muasasahnya juga jual mahal gitu. Dia bilang, oke, saya mau jual visa, tapi kamu harus sewa bis dari saya juga gitu. Nah, bayangin kalau kita cuma 2-4 orang gitu, masa harus pakai bis, kan nggak mungkin ya. Sayang banget gitu, bis segede gitu kita yang pakai cuma 4 dan bayarnya lebih mahal, jadi pembaginya lebih mahal kan. Jadi ini kita masih coba carikan jalan keluarnya juga gitu. Kita coba cari beberapa agen-agen yang memang atau muasasah yang memang membolehkan apply visa plus kendaraan yang lebih kecil gitu, HS, sedan, GMC dan sebagainya gitu. Jadi tanpa harus menggunakan kendaraan besar. Mungkin itu saja dulu untuk pertemuan sekarang, materi yang saya bisa sampaikan. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, pesertanya udah banyak ya. Oke, thank you Mas Muklis, menarik banget nih ya. Jadi memang teman-teman untuk peraturan baru ini banyak ini ya istilahnya keriuhan di beberapa WhatsApp grup khususnya untuk umroh mandiri. Jadi makanya sesi ini kita coba raise untuk menjadi concern bersama gitu ya. Karena dulu waktu saya umroh mandiri itu komponen yang saya pikirin cuma 3, harga pesawat, tiket, ya kan, harga ngurusin visa sama cari penginapan. Nah ternyata dengan informasi Mas Muklis nih sangat bermanfaat banget nih ya teman-teman, kalau mau coba umroh mandiri riset dulu deh gitu kan ya, supaya lebih nyaman dan kitanya juga lebih enak di sana. Nah untuk sesi pertanyaan mungkin kita bisa buka 3 pertanyaan dulu ya Mas Muklis ya. Siapa yang mau Boleh. coba bertanya silakan, monggo. Boleh. Saya mungkin bisa kasih masukan juga ya buat teman-teman ya. Jadi begini, sekedar saran aja dari saya yang alhamdulillah mungkin ada beberapa pengalaman gitu. Saran saya adalah kalau teman-teman belum pernah umroh sama sekali, sebaiknya pergilah umroh menggunakan travel. Kenapa? Jadi teman-teman tahu medan di sana seperti apa. Teman-teman punya pembanding gitu kan. Oh, pakai travel ternyata seperti ini gitu. Terus rutenya seperti apa, kotanya seperti apa, dan sebagainya gitu. Jadi kalau saya boleh sarankan, untuk yang first timer, lebih baik gunakan umroh travel. Atau kalau misalkan sudah pernah gitu, tapi saya mau bawa orang tua Pak besok gitu. Orang tuanya sudah lumayan rentan dan lebih rentan lah, lebih sulit untuk mobilitas dan sebagainya. Saran saya sebaiknya menggunakan travel. Atau mintalah sama travel untuk dibuatkan paket privat. Jadi tetap diskusi dengan teman-teman. Misalkan teman-teman ya ke Safi ya, Pak Muklis atau Mas Muklis, saya mau berangkat umroh nih berempat. Tuh, tolong buatkan paketnya dong.
Nah, biasanya travel sudah mulai banyak yang bisa seperti itu. Kenapa? Eh, kita bisa bantu untuk kasih masukan, ya. Kemudian sebenarnya ini jadi satu grup yang memang terkoordinir oleh, jadi masih dalam naungan travel gitu. Jadi lebih aman menurut saya ya. Karena kan tetap travel kan monitor, yang ngelihat kita punya mutualis di sana misalkan. Contoh kemarin saya punya grup mandiri gitu ya, tapi di arrange lewat kami gitu. Mereka pergi sendiri ke sana, booking hotel ketika ada isu dengan bookingan hotelnya mereka. Ini mereka booking hotel sendiri ya, nggak lewat saya gitu, nggak lewat Safi. Ketika ada isu, mereka lapor ke saya bisa minta tolong mutawif saya yang ada di sana atau tim saya yang ada di Saudi. Ustadz, ini ada jamaah di hotel ini ada trouble pada saat check-in. Boleh minta tolong dibantu Ustadz gitu. Dia akan meluncur ke hotel untuk membantu proses check-in-nya. Dibandingkan dengan teman-teman berangkat sendiri, booking semuanya sendiri, sampai sana ada masalah, bingung nanti komunikasinya gitu. Itu saran saya ya untuk teman-teman yang memang belum pernah ataupun yang membawa orang tua. Itu karena faktor mau nggak mau faktor kenyamanan itu harus kita perhatikan, kenyamanan dan keamanan terutama. Tapi kalau sudah pernah atau berani gitu kan, saya belum pernah Pak, tapi saya berani gitu ya, silakan. Itu yang penting kita sudah tahu step-stepnya, plus minusnya dan resikonya seperti apa. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini saya jadi kayak dosen ya. Tapi bagus Mas Fris nih daging semua nih. Emang benar kalau dulu saya beranikan diri mandiri, saya karena udah pernah umroh bareng travel. Jadi dari situ saya mulai belajar gitu ya, riset, akhirnya berani nih berangkat. Dan waktu itu memang perdananya sama keluarga Mas Fris. Jadi saya istri dan 3 orang anak. Paling kecil waktu itu masih umur 2-3 tahun ya, itu berangkat. Alhamdulillah sih. Kalau di sana ibarat kata kalau ketemu orang Indonesia itu korsanya bagus banget gitu loh. Jadi karena ikut komunitas WhatsApp group gitu ya, terus di sana juga kalau ketemu orang Indonesia itu kayaknya korsa banget gitu ya. Jadi alhamdulillah sih dimudahkan gitu ya. Mungkin saya izin bertanya dulu Mas Flis, kalau teman-teman masih belum ada yang bertanya. Nah, terkait nusuk nih, tadi Mas Flis bilang ada aplikasi nusuk besarnya, bukannya di aplikasi di mobile gitu ya. Nah, itu apakah kita bisa daftar sendiri untuk login atau harus lewat si agent ini nih? Itu yang pertama. Terus yang kedua, bisa nggak sih kalau misalnya kita transportasi itu ibarat kata belum register atau belum daftar di Nusuk, tapi kita begitu turun bandara kita langsung naik Haramain Rail gitu, kereta HR itu loh menuju ke lokasi penginapan kita. Itu possible nggak ya? Kurang lebih gitu Mas Lukis. Oke, baik, thank you Kang. Jadi yang pertama, aplikasi nusuk yang besar, ini nggak bisa. Itu hanya punyanya Muassasah sebenarnya. Jadi Muassasah dengan Kerajaan Saudi, Kementerian Haji Umrohnya ya. Nah, Muassasah itu memberikan akses kepada agen visanya. Jadi kan Muassasah ini kan sebenarnya kan tempat registrasi visa lah ya. Di sana kan ada beberapa perusahaan besar itu yang terregister daftar di Kerajaan Saudi yang berhak menerbitkan visa gitu, Muassasah. Nah, Muassasah ini dia kerjasama sama agen-agen di Indonesia gitu, Safi misalkan, atau sebutlah siapapun travel di sini, NRA kah, Patuna dan sebagainya. Mereka adalah agen dari Muassasah tersebut sebenarnya. Dan yang bisa itu ya agen itu karena mereka diberi akses oleh Muassasah. Kalau perorangan setahu saya sampai sekarang belum ada ya, Kang ya. Jadi tidak bisa untuk aplikasi. Kita ngomong aplikasi nusuk yang besar ya, bukan aplikasi yang di handphone ya. Ya, berarti kalau yang untuk masuk Raudah itu hanya aplikasi nusuk yang mobile ya? Bisa kan kalau buat masuk Raudah? Ya, untuk masuk Raudah itu menggunakan aplikasi yang mobile untuk pendaftaran ziarah Raudah. Lalu kedua mengenai kereta. Boleh Kang, jadi kereta itu sudah dianggap sebagai mode transport kita keluar dari Jeddah. Jadi yang penting kita kan booking dulu dari Indonesia kan, kereta itu kan harus booking juga, harus beli juga kan tiketnya kan.
Jadi Ya. ketika sampai di airport Jeddah, kita keluar imigrasi, bagasi kan ketika kita keluar bagasi itu kalau di airport Jeddah biasanya kan terus yang keluar yang ada akuarium besar itu ya. Iya, langsung tuh. Ya. Nah, pasti di situ akan disamperin sama petugas nusuk. Jadi kalau petugas nusuk itu biasanya entah laki atau perempuan menggunakan rompi warna ungu atau coklat. Nah, itu dia akan ngecek biasanya visa mana, lembaran visa diperiksa sama dia, terus transportnya naik apa gitu. Kita tunjukin tiket kereta, saya mau naik kereta nih. Kan tinggal jalan aja ya dari airport ke stasiun. Karena kereta ini biasanya mereka kasih lewat. Aman. Insya Allah aman kalau kereta. Nah, kalau mau pakai Uber atau Karim, katanya bisa. Jadi gini, ini saya pengalaman orang juga ya, karena saya belum pernah cobain. Jadi ketika sudah landing di Jeddah, imigrasi gitu, atau ketika nunggu bagasi biasanya, baru booking di situ transportnya, booking Ubernya gitu, atau booking Karimnya. Kan mereka standby dekat airport kan. Jadi ketika kita sudah punya bookingan, sudah dapat drivernya, kita keluar nanti petugas nusuknya nanya, kita tunjukkan itu aja. Saya udah booking Uber nih ya, ini bukti bookingnya gitu. Tunjukin handphonenya biasanya aman, insya Allah aman untuk keluar gitu. Tapi kalau belum ada sama sekali gitu keluar cengak-cinguk, naik apa ya, Bangga Pelongo, nah itu jadi santapan buat mereka sebenarnya. Gitu. Ya, betul Kang Chris. Jadi memang 3 aplikasi itu tuh saya pakai waktu itu ya, Uber, Karim, sama HR. Dan kalau HR itu pengalaman saya dulu antara beli langsung di sana sama online itu lebih murah online. Betul. Ya benar. Jadi better download ya Kang ya di aplikasi itu gitu ya. Sama Uber tuh selalu saya pakai gitu ya, karena begitu saya pakai Karim itu Uber lebih enak dan drivernya itu banyak yang bisa bahasa Inggris gitu. Jadi waktu itu saya pakai itu, dan akhirnya 3 aplikasi inilah yang jadi apa istilahnya andalan lah ya. Betul. Oke, thank you Kang Mulis. Ada teman-teman lagi nggak yang mau coba bertanya sebelum kita close sesi ini? Atau ini, ada teman-teman yang ada rencana mau umroh dalam waktu dekat nggak? Atau mau Ramadan gitu misalkan? Ya boleh. Jadi silakan teman-teman isi form survei yang udah ada di chat gitu ya. Di situ juga ada question terkait masalah itu. Nah, nanti kalau memang ada, nanti kita coba diskusi ke Kang Mukhlis ya, atau kita nanti share ke grup. Dan teman-teman yang mau ikut grup Fast Umroh Backpacker juga boleh langsung klik link yang di chat box gitu ya. Jadi nanti di situ kita akan sharing-sharing lagi. Jadi pasca workshop ini ya, kita bisa lanjut lah ya di grup gitu ya. Betul. Siap, Bang. Oke, gimana teman-teman? Ada yang mau bertanya? Silakan. Halo, iya, assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Ya. Monggo, Mas. Saya mau langsung nanya. Kondisi haram untuk umroh di tanggal 24 sampai awal tahun itu aman untuk lansia atau balita? Mas Mukhlis, mungkin ada pengalaman. Kemudian yang kedua, betul lagi, better mana hotel yang bisa diakses dengan jalan kaki ke haram 7 sampai 10 menit, atau hotel yang misalkan seperti Le Méridien Tower itu yang bisa diakses dengan bus? Better mana untuk lansia atau balita? Itu aja, Mas Mukhlis. Siap. Terima kasih. Thank you, Kang Jepri. Kondisi haram ya, akhir tahun ya. Jadi gini, sebenarnya triknya adalah kita mau ngomongin lansianya tapi masih bisa jalan normal, Kang. Atau harus kursi roda? Masih ini sih, hibrid. Kadang bisa, kadang kalau udah mulai lelah kursi roda ya. Bantu ya. Jadi gini, sepengalaman saya gitu ya, akhir tahun itu memang padat ya. Kenapa? Satu, musim libur anak-anak nih, orang-orang juga gitu ya. Di Indonesia itu kan musim liburan tanggal sekian, biasanya itu penuh jamaah Indonesia. Kedua, dari jamaah Timur Tengah juga banyak pada turun ke Saudi. Kenapa? Karena dingin kan. Musim libur dan musim dingin, mereka banyak senang lah buat umroh di sana. Padat ya, memang padat lah, pasti gitu. Cuma menurut saya ada trik-triknya sebenarnya sih. Contoh, pemilihan waktu
gitu. Memang selalu ya namanya Masjidil Haram tuh nggak pernah sepi ya, muter terus orang gitu keluar masuk gitu. Cuma kita bisa ya cari triknya lah biar kita belajar jam-jam berapa nih kira-kira kosong gitu ya. Kalau mau subuh mungkin ya 2 jam, 1,5 sampai 2 jam sebelumnya gitu. Meskipun harap diperhatikan ya Kang ya, karena musim dingin nih. Kasihan juga orang tua gitu kalau kelamaan di masjid gitu, dingin banget kan. Nah, itu satu dari sisi waktunya. Kedua, dari sisi lokasi. Saat ini kan di Masjidil Haram kan sudah dibuka nih perluasannya nih, gedung baru. Itu menurut saya lebih nyaman untuk anak-anak balita atau orang tua. Kenapa? Karena bentuknya itu kan lebih kotak ya. Jadi dia ada blok-blok gitu. Itu biasanya lebih sepi tempatnya. Kemudian kedua jalannya rata gitu, nggak naik turun kayak eskalator banyak kayak di bangunan Masjidil Haram yang tengah-tengah gitu. Kemudian di sana lebih tenang gitu, nggak gerasa kerusuk, dan ketika selesai sholat nggak diusir. Jadi memang tempatnya itu untuk sholat di situ, orang buat nunggu buat sholat. Dan itu ketika musim puasa Ramadan banyak dipakai orang itikaf dan tinggal di situ, Kang. Jadi saran saya sih lebih ke arah sana ya kalau mau ke Masjidil Haram gitu. Nah, hotel tadi 7 sampai 10 menit itu harus diperhatikan juga. Tadi saya bilang elevasinya, Kang. Kalau jalannya rata, menurut saya lebih baik ambil hotel yang nggak perlu shuttle. Gitu. Tapi kalau dia banyak nanjak hotelnya gitu ya, mungkin bisa dipertimbangkan juga untuk di Le Méridien Tower. Tapi perhatikan juga ini tadi saya bilang jam kepulangan dari masjid. Kalau pergi dari hotel sih aman insya Allah. Karena kan itu rata-rata tamu hotel itu aja lah ya. Tapi ketika pulang biasanya berbarengan. Nah itu dari masjid ke arah terminalnya aja jalannya udah rame tuh lewat kolong Zam-Zam Tower. Kedua antrian lagi untuk naik bisnya. Tuh, jadi tolong diperhatikan juga. Gitu. Kalau memang hotel pilihannya jalannya rata, nggak banyak nanjak-nanjak, mendingan di hotel yang jalan tapi lebih aman menurut saya, Kang. Daerah Misfala mungkin itu kan lebih datar tempatnya, atau ke arah Ajiat Sud sebutannya, ke hotel Le Méridien, bukan Le Méridien Tower ya. Ada Orinsis, kemudian hotel apa gitu, Aska Al Safa, Snoot, itu kan jalannya lebih rata. Itu lebih recommended, Kang. Oke, baik. Terima kasih infonya, Mas Muhlis. Ya. Oke, teman-teman, kalau ada lagi monggo silahkan sebelum kita close sesinya. Nah, Mas Budi, saya mau tanya nih satu, Kang. Kalau di Haram, di masjidnya nih, saya pernah lihat itu antara pintu masuk gitu ya. Begitu kita udah dapat tempat duduk gitu ya di Haram di dalam gitu ya. Terus kita bawa bag gitu ya, bag kecil gitu ya. Terus kita taruh, terus kita mau ke toilet, kita keluar nih. Nah, itu ada yang nggak bisa masuk di pintu yang sama gitu. Itu gimana ya? Apa benar ya? Saya kan pernah lihat itu orang tuh nggak bisa dihalang-halangi sama askar gitu ya. Jadi nggak boleh lewat pintu masuk yang sama. Padahal dia komplain, tuh tas saya udah di dalam tuh, ada di situ gitu kan. Saya mau ke situ gitu. Itu happens, dan itu gimana ya? Itunya Kang Muklis. Iya, memang. Jadi gini, salah satu penyebab nggak boleh masuk lewat pintu yang sama itu adalah karena udah padat di dalam pasti, Kang. Selama di dalam itu belum padat, pintu itu akan dibuka, nggak masalah, orang keluar masuk. Tapi ketika di dalam udah padat, kita ngomongin Masjidil Haram ya. Betul, Biasanya kan di atas gate-nya itu ada layar tuh. Kalau merah pasti udah nggak boleh masuk. Kalau hijau tuh masih dibuka. Gitu. Memang resikonya begitu. Saya pernah lihat di sosmed ya. Saya pernah lihat di sosmed ada katanya kalau mau keluar masjid itu kita mungkin hubungi petugas atau apa, kita minta kartu, Kang. Saya belum pernah coba soalnya ya. Saya pernah cuma lihat di sosmed aja. Jadi kita bilang ke petugasnya, Pak, saya mau ke toilet tapi saya mau balik lagi. Nanti sama dia dikasih semacam kertas.
atau kartu ada tulisannya apalah gitu. Nanti kita keluar ketika masuk dihadang sama askar, kita tunjukin kartu ini. Itu. Nanti biasanya baru dikasih masuk. Tapi saya belum pernah coba ya. Jujur, saya belum pernah coba. Saya hanya lihat di sosmed aja. Iya, soalnya banyak tuh yang bertengkar sama askar gara-gara tasnya masih di dalam, ya kan? Tempat dia tadi duduk di situ suruh muter, wah pada banyak yang yelling-yelling si askar gitu kan. Ya begitulah gitu, karena prinsip mereka tuh jangan sampai ada tumpukan orang di tempat mereka jaga, Kang. Makanya askar itu kan seneng lempar orang, yang maksudnya ngebuang gitu ya. Suruh jalan gitu. Jadi nggak boleh ada penumpukan atau macet lah di satu titik gitu. Karena pasti akan chaos kemana-mana. Jadi harus dialirin dulu. Yang penting ngalir aja. Mau suruh muter di masjid juga pasti suruh jalan terus gitu. Iya, sebudetnya dia. Iya, saya pengalaman diusir kan, mau masuk pintu ini ke sana gitu, ke kanan gitu, ke kanan apa kita ini? datengin lagi. Bahasa favoritnya apa, Kang? Yalah, ya haj. Yalah, torik gitu kan, torik gitu, maju gitu. Geser pintu berikutnya, diusir lagi ke suruh kanan lagi, kanan. Itu hampir muterin masjid saya, Kang. Baru ada pintu yang kebuka gitu, yang boleh masuk. Benar. Nggak boleh, jadi kita nggak bisa di lingkungan Masjidil Haram atau dalam Masjid Nabawi, kita berhenti lama-lama tuh nggak akan bisa, pasti diusir. Karena bahaya kan, mereka tuh nggak boleh ada orang yang ada titik-titik kerumunan atau titik berhenti, harus jalan, harus mengalir semuanya gitu. Iya. Karena udah ada, misalkan ada satu orang nunggu, boleh di situ berhenti, pasti akan ada orang lain juga ikut-ikutan di sampingnya. Iya, betul. Lama-lama jadi banyak kan. Iya. Oke, baik, thank you Kang Mulis. Ada lagi nggak teman-teman yang mau bertanya? Nanya dikit boleh? Boleh. Pak Mulis mau nanya, yang aplikasi Nusuk itu bisa di-show-kan seperti apa nggak aplikasinya? Mirip kayak Traveloka gitu ya? Atau mana? Oh bukan, aplikasi Nusuk yang di handphone itu, Iya. Sebentar, saya nggak bisa show sih karena saya pakai laptop ya. Sebentar, Nusuk. Jadi itu sebenarnya fungsinya banyak sih Kang Fitra tuh, tapi saat ini yang efektif dipakai hanya untuk ziarah Raudah. Gitu, sebentar ya. Ini saya coba gimana cara show-nya ya. Saya on cam kali ya. Oke. Ya mungkin teman-teman yang belum pernah lihat saya, ini saya atau mungkin kayaknya pernah lihat waktu di kampus gitu ya. Oke, ini kebalik ya, karena ini kan mirror gitu. Ini aplikasi Nusuknya seperti ini isinya nih. Dia sebenarnya kayak, mungkin kalau teman-teman pernah atau download aplikasi Muslim Pro gitu ya. Ya mirip lah, ada waktu sholat, ada arah kiblat, nih gimana sih? Nah, ada arah kiblat gitu. Jadi fungsinya, terus ada doa-doa di situ gitu. Nah di sini sebenarnya ada kayak booking permit, umroh booking permit, ya itu belum dipakai sebenarnya gitu, belum dipakai di Indonesia. Kemudian ada feature baru nih, kita bisa pesan air zam-zam di paling atas. Jadi nanti kalau teman-teman sudah di sana pakai aplikasi ini, bisa nih pesan air zam-zam lewat aplikasi ini, bayar, nanti diantar ke hotel. Itu. Terus ini waktu sholat ya, masih kelihatan nggak? Nanti ini aja Kang Muklis di share screen ke grup WhatsApp kita ya. Mungkin ada aplikasi Nusuknya yang banyak, mungkin ada yang lain-lain. Nah ini rekomendasi yang harus dilihat itu apa, mungkin bisa di share ke grup. Ya boleh. Jadi ini sebenarnya aplikasi user lah kalau di sini gitu. Jadi ada Al-Qur'annya di situ, ada hadis, ada doa-doa. Jadi benar-benar kayak Muslim Pro, cuma ada tambahan aja gitu. Ada tambahan tadi buat booking Raudah. Jadi kalau teman-teman di sana mau ziarah Raudah itu kan sebenarnya ada dua metode ya. Satu kalau lewat travel biasanya dibookingin tasrehnya. Tapi kalau pribadi biasanya booking lewat Nusuk.
Tuh, nanti kebuka nih, kan kita lagi di Madinah ya. Oh, saya mau daftar nusuk mau daftar mau ke Raudhah gitu. Misalkan tanggal berapa, kelihatan nanti di situ ada slot-slotnya tinggal berapa gitu. Misalkan mau tanggal 1 atau tanggal 2 Desember gitu. Kelihatan slotnya tanggal berapa yang jam berapa yang available. Jam 1 malam sampai jam setengah 2 kah? Jam 2 sampai setengah 3 kah gitu. Jadi kalau ini sekedar tips teman-teman, kalau sudah di sana mau ke Raudhah terus apply nusuk, lewat nusuk gitu ya, coba cari jam-jam yang deketan dengan jam sholat fardu gitu. Nanti biasanya kalau sudah masuk di situ, insya Allah sama askarnya nggak disuruh keluar. Jadi stay di situ sampai selesai sholat fardunya. Itu alhamdulillah saya udah berapa kali coba, berapa kali dapat. Jadi contoh kayak sebelum sholat subuh gitu ya, saya dapat jatah masuknya itu mungkin jam 4:30 kali ya, itu ya, jam 4 sekian. Jadi ketika selesai sholat, setelah kita urusan di Raudhah selesai, sama askarnya nggak usah keluar gitu. Udah kamu sini aja gitu. Kita semua di sini aja. Tiba-tiba nggak lama imamnya datang, terus ada azan, terus kita sholat subuh berjamaahnya kita ketika ada di dalam Raudhah. Banyak cerita yang udah di Raudhah karena dekat waktu sholat, akhirnya langsung disambung dengan sholat fardu di situ. Jadi tips aja sih. Izin Kang Mukhlis, ada yang nanya di chatbox nih, Kang Surya, login with Nafat, maksudnya gimana ya? Nah ini apa nih, gimana nih maksudnya Kang Surya? Ini waktu di nusuk ya? Sepertinya ini ya. Mungkin Kang Surya kalau mau open mic monggo silakan, atau mau di teksnya diperjelas. Maksudnya apa nih, Nafat? Di nusuknya itu ada login itu ya Kang? Iya, jadi jangan login with Nafat sih. Itu kayaknya itu Nafat itu untuk penduduk Saudi. Jadi kalau diklik Nafat itu dia akan minta nasional atau Iqomah ID-nya gitu. Iqomah ID itu untuk warga luar yang tinggal atau ya ada izin kerja di Saudi Iqomah tuh. Nanti ada lagi tuh download Nafat app. Jadi mendingan yang kalau memang belum pernah, yang pilih yang paling bawah, create account. Itu kan ada continue as guest, login with Nafat, login atau create account. Ya better create account ya. Nanti kalau nggak salah masukin paspor ya. Iya, paspor atau visa biasanya. Paspor sih. Iya. Oh ya, paspor ya. Oke, ini pertanyaan dari Maiko. Aplikasi nusuk apakah bisa Raudhah berkali-kali atau lebih dari 1 kali? Untuk yang sekarang bisa. Selama jangan berubah lagi aturannya gitu ya. Untuk sekarang bisa. Jadi mereka bikin apa istilahnya, express pass atau apa gitu. Jadi misalkan kita udah punya Raudhah gitu ya, udah punya jadwal Raudhah gitu. Kemudian pengen ke sana lagi nih, teman-teman cukup berada di lokasi yang dekat Raudhah. Jadi sistemnya akan baca nih location-nya ada di sekitaran Masjid Nabawi. Klik daftar Raudhah, nanti dia akan kebuka waktu-waktu yang terdekat gitu yang masih available, yang masih open. Nanti bisa untuk daftar lagi. Oke, let's say Selasa, terus dia datang lagi Rabu, itu masih bisa open ya, Kang? Bisa dengan sistem yang baru, Kang. Tapi belum tentu dapat ya, maksudnya pengalaman ya. Oh iya, karena rebutan ya. Rebutan, betul. Kadang-kadang cuma sebentar gitu, saya skip dikit, mau pilih udah penuh tiba-tiba gitu. Kayak tiket war gitu ya. Iya, benar. Oke. Baik Kang, ada titipan questions 2 nih Kang. Jadi apakah pada saat kita mau berangkat kita perlu download aplikasi Satu Sehat? Mungkin ini kayaknya relatif sama vaksin kali ya. Terus yang kedua, udah enggak sih, sekarang udah nggak perlu. Oh, udah nggak perlu ya. Jadi vaksin itu udah nggak perlu juga kita ini. Vaksin masih, tapi kan lewat buku kuning, Kang. Oh, ada ininya sendiri ya.
lembarannya sendiri ya, buku kuning dan vaksin apa sih Kang sekarang Kang? Polio sama meningitis. Masih belum berubah sih. Oke, terus yang kedua, bisa nggak sih kita monitor tiket pesawat lewat aplikasi OTA gitu kayak Skyscanner gitu? Bisa. Scanner Google Flight bisa, tapi kan mereka hanya ngasih tahu harga. Bukan belinya di sana ya. Karena Skyscanner sama Google Flight hanya menunjukkan harga, tapi nanti di situ ada lagi kan websitenya di mana harga itu gitu. Di redirect Misalkan, ya ke portalnya ya. Iya. Jadi kalau kita klik baru pindah ke website misalkan dari tiket.com kah atau dari web airline-nya langsung gitu. Ya, Jadi, betul. saran saya masukan kalau untuk booking tiket pesawat sebaiknya pilih OTA yang punya kantor di Indonesia. Kenapa? Karena biar memudahkan kalau ada sesuatu hal refund dan sebagainya gitu. Reschedule refund dan sebagainya gitu. Karena kan ada beberapa aplikasi ya kayak Hopper ataupun Via itu kalau nggak salah udah ada di Indonesia. Hopper itu belum ada. Gitu. Ada beberapa aplikasi tiketing itu kita bisa daftar di situ, taruh deposit dan sebagainya. Tapi kalau kantor yang ada di Indonesia repotnya setengah mati, Kang. Saudi Airlines sudah ada ya, Kang ya? Saudi Airlines. Oh, ada. Ada kalau airline perwakilannya ada di Indonesia. Ini kita ngomongin OTA-nya. OTA-nya. Jadi tiket.com aman. Trip kalau nggak salah ada juga di Indonesia. Tiket.com punya Indonesia bahkan kan. Traveloka Indonesia punya gitu. Tapi ada berapa OTA yang kadang kita kalau ngomongin di Google Flight atau Skyscanner mereka kan nggak peduli. Pokoknya harga paling murah ini OTA-nya ini gitu. Nah, kalau kita beli di situ, ketika ada sesuatu agak repot nanti masalah schedule lah, refund atau kita cancel atau airline-nya cancel, ada masalah segala, itu setengah mati nanti. Iya. Oke, sip. Thank you Kang Muklis. Ada lagi nggak kira-kira dari teman-teman pertanyaan? Satu lagi Pak. Boleh. Yang terkait list hotel tadi itu masih agak bingung juga tadi. Itu kita ngelihat list hotel yang yang masuk anggota nusuk atau apa gitu ya, sehingga nanti proses approval visanya lebih mudah. Itu melihatnya di mana list hotelnya Pak ya? Nah itu susahnya gitu. Dulu sih suka ada ya, kayak biasanya waktu aturan itu baru keluar di WhatsApp grup Umroh Mandiri itu biasanya mereka ada yang update nih, ini list hotel yang udah masuk nusuk nih gitu. Karena waktu itu sistemnya benar-benar baru kan. Nah sekarang ini sebentar coba saya googling. Kalau nggak salah bisa lihat di aplikasinya deh, di websitenya Saudi nih. Boleh share screen Kang? Iya, boleh. Ini saya share screen nih. Kelihatan nggak? Cara cek hotel yang terdaftar di nusuk. Ya. Nah ini nih tadi, buka mt.gov.sa, kemudian pilih hotelnya, pilih dulu kotanya, lalu pilih hotel, dilihat hotelnya. Ini saya googling sih barusan. Bisa ya, nanti mungkin teman-teman bisa cek sendiri nih untuk ini nih. Ini nanti kita bookingnya langsung ke hotelnya itu atau gimana Pak? Atau lewat aplikasi lagi? Oh, kalau bookingnya tergantung. Biasanya hotel-hotel di Saudi itu jarang. Ada sih kalau hotel-hotel besar itu ada, dia buka reservasi lewat website-nya mereka gitu. Tapi harganya mahal banget Pak. Gitu. Jadi gini, misalkan kita udah punya hotel pilihan nih, saya kayaknya mau nginep di hotel ini aja deh gitu. Ya. Ada dua cara. Satu, Kang Fitra search sendiri lewat OTA, booking lewat sana, misalkan lewat Agoda gitu. Hotelnya ada di Agoda, booking lewat Agoda gitu. Atau
Kang Fitra bisa hubungi travel agent langganan, misalkan atau ada yang kenal atau lewat saya misalkan lewat Safi gitu. Bilang, Kang saya mau nginep dong di hotel ini gitu, periodenya ini, kamarnya ini gitu. Nanti kita akan bookingkan. Itu bisa lewat travel agent. Gitu. Jadi ada dua cara nih. Gitu. Kalau misalkan Kang Fitra punya teman di Saudi juga bisa misalkan. Saya punya teman nih di Mekah tinggalnya gitu. Coba aja booking lewat dia. Itu bisa juga gitu. Nanti dia akan carikan agent yang di sana langsung gitu. Jadi ada beberapa cara lah untuk booking hotelnya. Yang jelas tentukan dulu kita mau nginepnya di ini nih. Udah serak, udah yakin gitu ya. Baru setelah itu kita cari tempat beli vouchernya atau cara bookingnya di mana gitu. Kalau hotel gede sih ada. Hotel gede tuh online ada. Hotel-hotel Accor Group atau grup-grup yang chain internasional ya. Accor, Hilton, IHG itu, Discovery itu ada. Mereka punya websitenya bisa dicek lah. Kan di Zamzam Tower itu isinya hotel Accor semua kecuali Raihan Rotana itu. Al-Marwa Raihan by Rotana. Sisanya semua itu hotelnya Accor, Raffles, Fairmont, Pullman, Movenpick, kemudian Swiss Hotel. Nah, itu bisa lewat aplikasi sebenarnya. Gitu. Oke, baik ya, Kang Fitra mungkin clear. Atau kalau teman-teman misalnya nanti habis ini ada questions lagi, mungkin bisa join ke WhatsApp grup kita ya, yang ada di chat box gitu ya. Tinggal klik aja nanti bisa langsung join di situ dan kita mungkin bisa lanjut diskusi di situ ya, Kang Muklis ya. Karena regulasi baru ini memang benar-benar bikin keriuhan di grup umroh backpacker. Oh gitu juga ya, rame juga ya. Rame juga. Jadi mudah-mudahan kita dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya, dan kita memang termasuk orang-orang yang dipanggil ya untuk berumroh dan berhaji gitu ya. Karena banyak juga nih yang Japri juga pengen nih nanti pas Ramadan gitu ya, kita bareng-bareng yuk gitu kan. Mungkin nanti bisa kita bicarakan ya di grup ya Kak Muklis ya. Mungkin bisa. enaknya ada alumni kita nih di sini nih yang memang udah berkecimpung lama di situ, jadi bisa bantu kita. Dan teman-teman ada juga di chatbox kalau mau isi form gitu ya, kita mau ada survei tipis-tipis lah ya. Kalau ada yang minat gitu ya untuk jalan bareng-bareng kita gitu ya untuk umroh, mungkin bisa ngisi formnya. Dan nanti kita coba akomodir lah ya bareng-bareng gitu. Oke, saya rasa tidak ada pertanyaan lagi nih Kang Muklis ya. Atau teman-teman ada lagi nggak sebelum kita close? Cukup ya, kira-kira ya. Dan alhamdulillah Kang Muklis thank you banget nih atas waktunya. Insya Allah kalau misalnya nanti berlanjut atau misalnya ada request lagi dari teman-teman, kita adakan lagi sharing session seperti ini. Boleh, siap, Kang. Untuk teman-teman sekalian, thank you atas kehadirannya. Izin kita close sesi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu teman-teman di WhatsApp group. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.